Baik, Roti Malda, Anda masih dengerin Nightmare on the Air. Dan selanjutnya ada penelpon berikutnya. Halo, Halo, selamat selamat malam. malam. Selamat malam. Gea, betul? Ya, oh bisa cerita sekarang, Mas? Bisa, silahkan boleh dimulai ceritanya. Oh ya, gini, nama saya Indri dari Telogosari. Oke, Mbak Indri. Ya, gini Bang, itu kan kejadian memang udah lama ya. Halo? Ya, kita dengerin. Oh ya, kejadian udah lama waktu almarhum ibu masih ada. Gini, waktu itu kan adik adik aku sama suami aku kan luar kota, ya kan? Kalau luar kota itu pulangnya kan lama. Halo? Kita dengerin, Kak. Oh iya, kalau luar kota itu kan lama, Bang. Pulangnya paling nggak sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali. Nah, waktu itu pas tepat jam 2 malam. Ibu aku kan tidurnya di depan pintu kamar. Pokoknya depan pintu pakai kasur itu loh, pakai kasur matras itu loh, Bang. Nah, tahu-tahu kok adikku pulang gitu loh, di atas kepala. Gitu maksud di atas kepala itu di belakangnya ibu gitu loh. Nah, otomatis kan ibu aku kaget. Terus bilang kayak gini, "Loh, Nang, kok wis teko? Sing bukai sapa? Wong pintune kan tak kunci kabeh." Lah, adikku itu kok diem aja gitu loh, Bang. Nggak ada nggak ada bilang atau gimana iya atau gimana enggak. Terus ibuku bilang gini lagi, "Ya wes, linggo kono sik tak gaweke kopi." Gitu. Lah, setelah dibuatin kopi, kopi jadi, keluar ibuku. Loh, lah bocah iki mungkin yang endi? Lagi kan lawang cetak kunci kabeh, lagi mau metu kondi. Gitu. Kok nggak ada terusan. Terus ibuku pikir gini, alah paling ya tuku rokok kan gitu, Bang. Biasanya kan kayak gitu memangan. Lah, setelah itu kan dibiarin sama ibuku, tinggal tidur lagi. Terus sekitar subuh jam 4 atau setengah 5 gitu. Ada yang ketok-ketok pintu lagi. Ketok-ketok gitu. Lah dibukain sama ibu aku. Kaget. Loh, bukan aku mau balik yo, Nang. Kok balik meneh gitu. Lah adikku bilang gini lah, sing balik ke sopo. Lah wong aku lho balik alaten terus tak tandeke garasi. Lah terus ibuku kayak gimana gitu toh, Bang, otomatis kan kaget ibuku. Ya apa mau kita tenan yo, Nan. Kowe kita gaweke kopi, kae lho kopine isih ning meja. Urung ono sing ngombe gitu, ibuku bilang kayak gitu. Lah, terus kejadian yang kedua, Bang. Rumah itu juga waktu lampu mati. Jam 10, kalau nggak jam 10 jam setengah 11 lampu mati. Aku teriak-teriak di kamar. Bu, lampu mati, Bu. Lampu mati. Nggak ada suara, tapi aku lihat di tembok itu. Kalau apa ya? Kalau lampu mati kan pantulan cahaya kan besar ya, Bang, ya di tembok itu. Ya kan, tak pikir ibuku, Bu, gitu. Aku teriak gitu. Nggak taunya ibuku dari luar. Napa? Cerewet nih. Aku baru lihat lilin gitu. Aku langsung lemes, Bang, waktu itu. Ya Allah Gusti, lah terus mau sopo tak delokne tembok ya Allah Gusti. Terus aku bilang kayak gitu. Nah, udah toh, Bang, itu kejadian itu gak lama itu, Bang. Maksudnya berturut-turut gitu loh. Nah, terus kejadian yang ketiga, suamiku luar kota lagi. Nah, pagi-pagi tetanggaku bilang, "Mbak, nduk bengi bojomu tak sapa kok meneng wae to, Mbak? Malah nongkrong ning dhuwur sumur mbek ngerokokan." Lah aku kaget. Loh, bojoku ki luar kota. Kok iso ning dhuwur sumur? Aku bilang kayak gitu to, Bang. "Tenan ya, Mbak, malah tak sapa, Mas. Enggak ada suarane, Mbak, bojomu meneng wae mbek delokke aku." Gitu, Bang. Lah, soalnya tuh, Bang, gini, waktu dulu saya beli rumah itu, tetangga-tetangga itu pada cerita gini, "Mbak, omahe ndang tinggoni, Mbak, ben padang." Gitu lah, pikir kan nggak ada apa-apa ya, Bang. Pikirku rumah kosong udah lama itu. Udah 3 tahun atau 4 tahun gitu, rumahnya kosong.
Nah, terus kan tak tempatin. Aku di situ udah sebulan 2 bulan, tetangga cerita, Mbak rumah tangga sampean aman. Lah pripun Bu? Ya ora, soalnya di bangun ngono to Mbak. Tapi udah cerai gitu. Lah aku terus bilang gini, ya oh Gusti, moga-moga aku ora gitu. Nggak tahunya aku juga mengalami gitu bang, cerai sama suamiku yang dulu gitu. Lah, yang saya mau tanyakan ke Mas Febri, sebenarnya itu siapa gitu loh yang jail di rumah itu gitu. Kalau sekarang rumahnya udah tak jual, udah dirobohkan juga sama yang beli gitu. Tolong ya bang, minta pencerahannya tuh, Mbak, bilang sama Mas, minta tolong. ya ini kita ngobrol. Mbak Iya, Indri, iya, iya. Iya, itu rumahnya di Telogosari. iya, daerah Telogosari. Dekat rel kereta api kampungnya. Tapi kok tetangga sampai bilang kalau misal tinggal di situ pasti bercerai? Iya, itu gini bang, tetangga saya toh yang udah cerai Mbak, aku biyen ki manggon kono Mbak, nang Mas mbok panggoni. Aku pegatan karo bojoku gitu. Yang beli rumah itu toh bang, itu juga cerai juga gitu. Makanya sekarang dirobohkan rumahnya gitu. Kesurupan juga itu bang yang beli rumah itu orangnya. Yang beli rumah itu loh bang, itu sempat kesurupan juga rumahnya, orangnya. Tapi berapa lama tinggal di tempat situ? Saya di situ 2007. Mulai 2007 sampai 2020. Terus saya pindah. Kan tak jual itu rumahku di situ, Bang. Terus aku pindah. Dibeli sama orang gitu loh. Ya. Itu juga yang beli tuh gini, yang beli kan ibunya buat anaknya yang baru nikah gitu loh, Bang. Enggak taunya cerai juga. Sempat itu kesurupan juga itu yang beli rumah situ bang gitu. Tapi kalau boleh tahu penyebab pisahnya apa di motif yang sama semua atau gimana? Sama semua, perselingkuhan semua, sama semua gitu. Pokoknya ganggu banget gitu loh Mas Feb. Adikku juga waktu tidur ada yang ngintip loh bang di jendela itu, jendela dekat sumur gitu. Ya, selamat malam Mbak Indri. Iya, selamat malam Mas Febri. Ini tempatnya sangat panas ya kalau yang saya rasakan ya. Iya, betul. Jadi kasus yang dialami sama Mbak Indri dan orang-orang yang sempat menempati rumah itu ya Mas ya, itu memang ada sangkut pautnya dengan sosok genderuwo ini. Oh iya, iya maksudnya bener. Di kamar mandi kayaknya tempatnya itu, kalau nggak salah. Pernah mimpi soalnya saya bang. Bener, di kamar mandi itu. Ya, jadi memang kalau yang saya lihat ya di rumah itu ya Mbak ya, atau lebih tepatnya kalau yang saya bilang itu di tanah itu ya. Di tanah itu memang ada sosok penunggu, sosok genderuwo ya kalau yang saya tahu. Dan sosok ini memang pengganggu sekali, sangat ya sudah sangat mengganggu lah Mas gitu Mas. Dan entah ini memang sengaja ditanam atau memang apa ya, memang penunggu situ asli, saya belum paham, saya belum nemu ya Mas ya. Tetapi
di antara kedua ini saya lebih ke sosok ini ada yang nanam gitu loh Mas. Oh, yang nanam di situ Bang. Iya. Jadi dengan ya itu tadi ya dengan tujuan supaya orang yang menempati rumah itu atau yang mendiami tanah itu hidupnya ini nggak bisa rukun gitu Mas. Entah itu dengan pasangan, entah itu dengan keluarga gitu ya. Ya. Oh gitu. Gini Mas Febri, kan sekarang rumahnya udah dirobohkan. Apa masih ada di situ Mas Febri sampai sekarang? Ya. Kalau yang saya lihat ya Mbak Indria, di malam hari ini sosok itu masih ada di lokasi itu. Jadi ini memang apa ya kayak ditanam gitu loh Mas, supaya menempati lokasi itu gitu Mbak. Jadi sampai kapanpun kalau sosok ini nggak di nggak diambil sama yang merintah gitu ya, sosok ini tetap ada di situ gitu. Oh gitu. Berarti sampai sekarang masih ada ya Mas Febri? Iya masih ada dan sosok ini mempunyai rumah ya kayak batu mustika gitu ya, ditanam di situ gitu. Pantesan kok pertama ke situ kok udah nggak enak gitu waktu buka pintu di situ kan. Rumahnya kan udah kosong lama itu. Kata orang-orang situ. Rumahnya murah banget soalnya harganya tuh kayak nggak sepadan kayak harga rumah gitu loh. Nah, makanya kan tertarik gitu soalnya murah banget waktu itu beli. Emang berapa waktu itu beli? 25 juta. 8 kali 12 ya. Ukuran 8 kali 12. Lumayan bagus rumahnya. Itu. Udah keramik. Pokoknya lumayan bagus rumahnya. Ada pagernya juga. Sumur ada di sebelah rumah. Bangunan masih sisa juga di sebelah rumah itu. Di Telogosari ukurannya 8 kali 12 25 juta plus genderuwo. Iya, tahun 2007 itu. Plus genderuwo ya. Jadi ini memang sengaja ditanam ya Mas ya. Ini udah ketemu ya. Udah ketemu memang yang saya lihat memang ada oknum ya, ada oknum memang sengaja nanam sosok ini gitu di situ gitu, menempatkan si sosok ini gitu Mas. Dengan tujuan itu tadi ya. Dengan tujuan supaya orang yang mungkin tujuannya itu ke orang yang pertama gitu loh Mas. Pemilik pertama gitu. Tetapi kan secara tidak langsung kan ini ditanam situ gitu. Otomatis kan orang yang membeli, orang yang menempati selanjutnya akan kena imbasnya juga gitu. Iya benar. Dengan tujuan yaitu tadi ya kayak ingin melihat orang yang punya rumah itu supaya keluarganya itu nggak akur gitu loh Mas. Ada aja masalahnya walaupun masalah yang sepele gitu ya. Gitu. Jahat ya berarti ya. Yang kesurupan itu juga sosok itu juga Mas Febri itu yang masukin itu. Mungkin sosoknya beda ya. Sosoknya beda dengan si sosok ini ya. Oh gitu. Kalau yang ngerasukin itu kemungkinan bawaan dia, maksudnya entah itu dia udah ada bawaan dari lahir atau diikuti sosok itu gitu loh Mas. Itu. Ya. Makasih ya Mas Febri. Terima kasih.
Mbak Indri. Selamat malam. Selamat malam.